Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman BESI semuanya. Perkenalkan untuk yang mungkin baru dan belum kenal, nama saya Pradipta Putra Bimata. Di sini tadi infonya lengkap ya dari Mas Lambang. Sebelumnya agak di akademik, terus sekarang lagi di keuangan gitu, jadi back end. Oke, mungkin dari tadi teman-teman juga udah baca gitu ya di depan. Hari ini saya akan mencoba membahas apa itu hashing in blockchain gitu. Sekarang mungkin saya mau bertanya sedikit gitu mungkin. Ketika teman-teman melihat atau membaca kata-kata blockchain ini, apa top of mind teman-teman sekalian ketika mendengar kata blockchain gitu? Kripto, Bitcoin gitu ya. Saya itu memang benar salah satu yang digunakan kripto itu adalah blockchain itu sendiri. Tapi di sini saya akan membahas fungsi lain yang dapat digunakan dari blockchain, yaitu fungsi hashingnya seperti itu. Mungkin kita akan mulai dari penjelasan apa itu blockchain. Blockchain sendiri adalah rantai blok yang berisi informasi. Teknologi ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1991, digunakan untuk penandaan dokumen digital agar tidak dapat diubah seperti itu. Namun blockchain sendiri itu mulai populer pada tahun 2009 karena mungkin teman-teman pernah dengar nama yaitu Satoshi Nakamoto, yaitu adalah orang yang menciptakan cryptocurrency sendiri yaitu Bitcoin. Di dalam Bitcoin itu menggunakan teknologi yang namanya blockchain ini. Mungkin teman-teman mungkin baca juga atau mungkin lihat di timeline sosial media kemarin, Satoshi Nakamoto ini dari tahun 2009 sampai sekarang tuh dia bersifat anonimus itu, belum ada yang tahu sebenarnya siapa gitu. Tapi kemarin ada sebuah series dari HBO yang mencoba mengungkap siapa Satoshi Nakamoto gitu. Tapi banyak pro kontra juga dan katanya apa yang diungkapkan dalam series tersebut bukanlah Satoshi Nakamoto gitu. Oke, maka kita lanjut lagi. Blockchain itu sendiri adalah buku besar yang terdistribusi, yang terbuka untuk semua orang. Setelah data disimpan dalam sebuah blockchain, sangat sulit untuk mengubahnya gitu. Karena di dalam sebuah blok ini terdapat data dari hash block itu sendiri dan hash block sebelumnya seperti itu. Mungkin kita next dulu. Jadi di dalam sebuah blok berisi itu ada sebuah data, sebuah hash, dan hash dari blok sebelumnya seperti itu. Mungkin supaya lebih mudah untuk menjelaskannya, mungkin saya butuh bantuan gitu dari beberapa teman saya untuk menjelaskan analogi itu sebenarnya gimana sih blockchain itu bekerja. Ayo, siapa? Lang? Nu? Gak ngapa-ngapain, gak ngapain. Baris. Gilang paling kiri, Genesis blok G, Gilang. Kiri. Kan? Dan kedua, Rapli ketiga gitu ya. Jadi bayangin teman-teman di sini, Gilang adalah sebuah Genesis blok, Mas Danu adalah blok kedua, dan Rapli adalah blok ketiga gitu. Kita mungkin akan mendemokannya atau menganaloginya seperti sebuah transaksi seperti itu. Jadi, bentar ya. Contohnya blockchain itu seperti ini, bentar. Jadi, semisal saya minjamkan sejumlah uang ke Gilang. Alhamdulillah. Saya meminjamkan sebuah uang.
Lang, berapa uang yang aku pinjamin ke kau sekarang? $5. Nah, $5. Maka transaksi tersebut akan tersimpan semua datanya di sebuah blok. Lalu nanti akan saya pinjamkan lagi ke Mas Danu. Memberikan transaksi itu ke Mas Danu. Danu, berapa uang yang aku pinjam ke Mas Danu? Masih $5. Dan seterusnya bakal sampai ke Rapli. Ketika aku ingin tahu gitu, berapa transaksi uang yang diberikan, ya ampun. Ketika ingin tahu, maka Gilang juga tahu transaksinya karena Gilang punya data hash dan data blok itu tersebut. Dan juga Mas Danu juga punya data hash dan data seperti di mana saya meminjamkannya, di mana jumlah nominalnya berapa, begitu juga Rapli. Jadi kenapa hash ini sulit untuk dirubah karena masing-masing blok mempunyai hash tersendiri dan mempunyai data dari setiap transaksi itu. Seperti itu. Gitu. Boleh itu ya dibalikin. Oke, jadi mungkin seperti itu sih analoginya mungkin. Jadi terima kasih ya teman-teman. Nah ini, ketika ada sebuah data atau konten yang diubah dari sebuah blog, maka hash-nya tidak akan sesuai dengan hash sebelumnya gitu. Jadi akan terdeteksi. Jadi akan sangat sulit untuk diubah data di dalamnya seperti itu. Oke, mungkin saya akan menemukan. Jadi kenapa saya membawa materi ini sebenarnya karena waktu itu pernah ikut Kamus Merdeka dan itu khususnya membahas tentang blockchain seperti itu. Dan saat itu ada mini project, jadi saya membuat sebuah proof of concept di mana hashing blockchain ini dapat digunakan untuk melakukan hash sebuah ijazah seperti itu. Jadi mungkin sempat ini juga ya, sempat ramai tentang ada ijazah palsu dan sebagainya. Ijazahnya asli atau enggak gitu kan. Mungkin kita langsung demo aja. Ya baik, di sini pertama kita akan berisikan sebuah kelas blok untuk mewakili setiap blok dalam blockchain tersebut, yaitu ada sebuah indeks sebelumnya, timestamp, data, hash, dan nonce itu sendiri. Lalu mengubah blok menjadi dictionary agar bisa disimpan dalam format JSON, membuat blok dari dictionary, karena di sini contohnya menggunakan ijazah, jadi saat membuat file itu akan diambil data dari isi konten ijazah tersebut seperti itu. Lalu di sini fungsi untuk menghitung hash dari sebuah blok. Ini menggunakan hash yaitu algoritma SHA-256. Lalu di sini adalah fungsi untuk membuat genesis blok. Oh ya, tadi agak lupa ya. Jadi ya, di blockchain itu blok pertama yang dibuat itu disebut genesis blok gitu. Jadi bukan blok ke-0 atau blok ke-1. Jadi blok pertama yang terbuat dalam sebuah transaksi blockchain itu disebut genesis blok seperti itu. Lalu ini fungsi untuk membuat blok baru dengan
hash dari blok sebelumnya. Itu ini untuk baca file dan menghasilkan SHA-256 dari konten file tersebut. Di sini fungsi untuk memproses file, menghitung hash dan menyimpan blockchain itu. Kita akan langsung coba aja mungkin teman-teman. Seperti ini jadi di sini dia bakal membaca si file ijazah tersebut lalu menjadikannya sebuah hash. Tapi karena sebelumnya saya sudah menyimpan ijazah ini di dalam blok pertama, jadi dia sudah terdeteksi gitu bahwa ijazah yang saya gunakan kembali itu sudah pernah tersimpan di blok pertama seperti itu. Lalu ketika kita misal ada orang cuma merename namanya seperti itu ya. Misal ini jadi ijazah 1. Lalu kita di sini juga ijazah 1. Dia akan tetap terdeteksi bahwa ijazah tersebut sudah pernah tersimpan dalam blockchain karena fungsi hash tersebut tidak hanya melihat dari metadata atau nama file tersebut, tapi lebih melihat ke isi dalam kontennya gitu. Jadi ketika konten di dalamnya masih sama, tidak ada perubahan, maka akan tetap terhitung sebagai sebuah file atau ijazah yang sama seperti itu teman-teman. Jadi untuk melakukan duplikasi dan lain-lainnya itu bisa lumayan sulit gitu karena harus benar-benar atau ingin melakukan perubahan di sebuah file itu sulit untuk dilakukan jika sudah terdaftar dalam sebuah blockchain seperti itu. Kita akan coba menggunakan yang bisa 3 ijazah 3. Ini ketika ijazah baru yang saya masukkan ke dalam sebuah blok, maka dia akan membuat blok baru seperti itu karena sebelumnya belum pernah terdaftar di jaringan blockchain yang ini. Dia akan menjadi blok ketiga dengan data previous hash sebelumnya. Lalu hari ini datanya data hash dan nonce-nya seperti itu. Jadi mungkin jika dapat diterapkan di dunia nyata gitu, blockchain dapat melindungi ijazah seperti itu. Jadi orang akan lebih sulit untuk memasukkan ijazah tersebut, menduplikasi ijazah, dan lebih secure gitu, lebih aman data pribadi, data ijazah seperti itu jika sudah disimpan dalam sebuah blockchain seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan.